keberadaan kita di kota Mekah ini tinggal mengisi beberapa hari ke depan dengan melakukan berbagai macam amal-amal ibadah yang lain. Terutama adalah memperbanyak ibadah umroh. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafarah. Bahwa umrah yang satu menuju umrah berikutnya itu adalah menghapus dosa. Jadi orang-orang yang sering melakukan ibadah umroh, maka orang itu punya harapan besar biar dosanya diapain? Dihapus. Makanya alhamdulillah KBHUI Aceh ini memiliki program umroh 7 kali umroh. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, baik dosa lama maupun dosa baru, baik dosa dekat maupun dosa yang jauh, itu dengan melaksanakan ibadah umroh biar Allah hapus dosa-dosa itu. Amin. Ya. Begitu juga bukan hanya dosa kita yang kita berusaha hapus, dosa orang-orang yang kita badalkan, orang-orang yang sudah almarhum atau almarhumah yang kita niatkan untuk kita badal umrohkan, mereka juga mendapatkan kiriman pahala yang spektakuler. Makanya Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wa manuhdi ya Rasulullah, bagaimana kami cara memberikan hadiah kepada orang yang mati. Jadi Nabi ditanya bagaimana kami cara memberikan hadiah kepada orang yang mati. Maka kata Nabi apa? As-sadaqatu wa du'a. Kirimi hadiah buat orang yang sudah mati, yaitu berupa doa dan sedekah. Nah, umroh ini salah satu adalah doa. Dan umroh ini juga bisa disebut sedekah. Ya, karena Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh bukan fisik doang, tapi ada materinya, ada cuannya, ada biayanya. Ya, maka orang yang membadalkan umroh buat para almarhum atau almarhumah itu adalah pahala besar. Dan pahala yang disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya kepada orang yang kita niatkan itu berupa cahaya. Ya, berupa cahaya. Karena alam kubur itu sempit, alam kubur itu gelap, ya. Maka ketika kita kirimi orang-orang yang sudah berada di alam kubur itu menjadi luas, menjadi apa? Terang. Menjadi luas dan menjadi terang. Makanya kata Imam Abu Lais Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau bilang apa? Supaya bisa membuat kuburan seseorang itu terang dan kuburan seseorang itu luas, satu adalah as-sholat. Sholat. Ya, muhafazus sholawat. Jaga sholatnya. Maka Bapak Ibu, baik sekarang, baik nanti pulang, sholatnya dijaga. Karena orang yang menjaga sholat, itu orang yang nanti kalau mati kuburannya apa? Terang dan lega. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang membuat kuburan orang itu terang dan lega adalah baca Al-Quran. Yang tidak bisa baca Al-Quran, baca yang bisa. Di antaranya kulhu. Ya, kalau pengen yang mengalir, berarti kemarin apa? Wakaf. Wakaf itu juga merupakan sedekah atau pahala yang kita niatkan buat orang yang di alam kubur. Agar kuburannya apa? Terang dan lega. Dan yang keempat itu adalah tasbih. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata
illa billahil alil azim. Itu juga membuat kuburan seseorang itu menjadi terang. Makanya alhamdulillah kita di sini membaca kalimat tasbih itu setiap malam dengan melakukan apa? Sholat. Ya, setiap malam kita sholat membaca tasbih 300 tasbih. Agar tasbih yang kita baca itu menjadi penerang di alam kubur. Ya, membuat kuburan kita nanti luas. Dan Bapak Ibu nanti pas pulang itu jangan di sini doang sholatnya. Jadi nanti pulang itu menjadi apa? Rutinitas. Sesempatnya. Makanya sholat tasbih itu Bapak Ibu adalah amalan dari Nabi untuk pamannya Abbas. Jadi Nabi punya paman namanya Abbas. Dan Abbas punya anak namanya Abdullah yang kemarin kita kunjungi di Taif. Ya. Paman Nabi namanya Abbas. Kata Nabi, "Ya pamanku Abbas, maukah engkau aku kasih amalan yang kalau engkau amalkan itu akan menghapus 10 dosa. Dosa yang baru, dosa yang lama. Dosa yang sengaja, dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang sedikit, dosa yang banyak. Dosa yang lama, dosa yang baru. Dosa yang jauh, dosa yang dekat. Itu dihapus, kata Nabi, dengan kamu melakukan sholat sunat tasbih 4 rakaat. Jadi dahsyat itu Bu, sholat tasbih itu dahsyat ya. Bisa menghapus dosa kita 10 dosa. Maka pesan Nabi apa? Kalau kamu mampu, kerjakan tasbih itu setiap hari. Makanya orang sholat tasbih itu boleh malam, boleh siang. Kalau malam, baiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang, 4 rakaat sekaligus, tanpa ada tahiyat awal. Ya, jadi kalau sholat sunat, Bapak Ibu 4 rakaat, sekaligus niatnya 4 rakaat, maka tidak ada tahiyat awal. Sama kayak orang sholat taraweh. Kan ada yang 4, ada yang 2 kan. Nah kalau dia 4 rakaat berarti dia nggak ada tahiyat awal. Membedakan ini 4 rakaat sunnah, ini 4 rakaat wajib gitu. Maka pesan Nabi kalau mampu kerjakan tiap hari. Kalau nggak mampu karena repot, karena kurang sehat, ya atau lain sebagainya, maka kata Nabi kerjakan 1 pekan sekali. Nanti kalau di rumah ibu bapak pulang haji, waktunya sempet, ya kerjain tiap malam seperti di sini. Ya kan? Berarti kalau repot baik dengan kerjaan dengan macam-macam, maka kerjakan 1 minggu sekali. Ternyata masih repot juga, pulang haji, bapak haji masih repot. Maka kata Nabi apa? Kerjakan 1 bulan sekali. Tetap repot juga, kerjakan 1 tahun sekali. Repot juga setahun sekali, pas umur hidup sekali. Makanya untung udah pergi haji. Jadi ngerjain sholat tasbih di mana? Di haji ya, alhamdulillah. Nah itu adalah wasiat dari Nabi buat pamannya. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti sesempatnya lakukan tasbih itu. Dan tasbih itu juga selalu kita baca setiap kali kita muter tawaf. Ya, maka kan orang tawaf itu sunnah 2 bacaan yang jangan ditinggal. Orang tawaf itu sunnah 2 bacaan yang jangan ditinggal. Yang pertama tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus sampai habis. Yang kedua Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sunnah tuh. Karena nabi, para malaikat membaca doa itu. Maka Bapak coba perhatikan. Setiap kali kita tawaf, saya selalu pasti setelah Hajar Aswad baca tasbih itu. Setelah itu baru kita isi dengan doa-doa yang lain. Enggak apa-apa. Dan doa yang tidak pernah saya tinggal, coba Bapak perhatikan. Doa buat orang tua kita. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghir. Itu nggak pernah saya tinggal tuh. Kenapa? Supaya bukan dosa kita doang diampuni dengan kita tawaf, tetapi dosa orang tua kita yang sudah berada di alam kubur terutama, dengan sebab kita tawaf, mereka diampuni dosanya. Ya, selanjutnya doa-doa yang lain itu.
Nanti pas nyampe rukun yamani baru tukar Robbana atina fid dunya hasanah.